Nah, Bu Laras, sekiranya siapa aja sih Bu yang bisa meraup untung dari NFT ini? Apakah para desainer kita bisa ikut berjualan karya digital mereka? Kemudian yang bisa menjual atau meraup untung nih para anak bangsa ini. Kira-kira ada peluangnya nggak nih Bu? Creator pasti pertama yang dapat untung ya. Mereka create suatu digital asset terus ya digital image, produk apa namanya media, terus bisa dijual. Yang dapat untung pertama itu mereka. Tapi kalau kita tarik lagi yang bakal dapat untung lebih besar kedua adalah platformnya untuk berjualan NFT. Karena kalau NFT ini ditampilkan apa adanya itu ya it's just lines of codes gitu. Harus dibangun user interface-nya supaya orang bisa berinteraksi melakukan jual beli di sana. Kebetulan di Indonesia setahu saya versi lokalnya baru ada satu tuh si toko kripto. Nah, kalau misalnya mau untung lebih besar, ya mungkin bisa ambil pasar di sini karena pemainnya masih sedikit banget nih untuk Indonesia. Rata-rata masih lari ke market luar seperti OpenSea. Nah, terus siapa lagi yang untung lebih besar lagi adalah yang bisa ini. Kalau sekarang kan NFT masih diminting ya, maksudnya tiap kali seorang kreator itu masih akan mengupload image-nya sebagai NFT, harus ada orang yang memvalidasi transaksi tersebut. Dan transaksi tersebut divalidasi dengan insentif. Maka buat saya yang akan memvalidasi tersebut, saya akan mendapatkan duit dalam bentuk Ethereum. Nah, mereka juga dapat untung dari sana. Dan yang lebih dapat untung lagi sebenarnya yang punya blockchain ya. Ya mereka tetap ya sebenarnya mereka kan yang menguasai apa namanya teknologi di belakangnya. Jadi saya belum tahu sebenarnya. Mungkin nanti Pak Adri bisa jelaskan ya sejauh mana sih si pemilik blockchain network ini misalnya seperti Ethereum tuh bisa memonetisasi peredaran Ethereum dan NFT dan smart contract apapun di atasnya. Mungkin nanti Pak Adri bisa jelaskan. Tapi kalau khusus NFT tadi ya yang jelas platformnya, kreatornya yang sama yang validatornya atau yang nge-minting. Baik, terima kasih Bu. Mungkin Pak Andri ada penjelasan tambahan? Ya, nambahin tadi Bu Laras tadi nanyain tentang. Jadi kalau di blockchain itu ya memang yang paling besar itu cryptocurrency itu Bitcoin, yang kedua itu adalah multipurpose blockchain yang namanya Ethereum. Ethereum itu saat ini mahal, ya mahal kalau kita bertransaksi di atasnya. Bahkan kita membuat NFT langsung di atas Ethereum itu mahal, ya. Makanya perlu minting juga perlu ada strateginya. Minting itu istilahnya adalah merubah menjadi catatan blockchain. Ya tadinya nggak di blockchain menjadi blockchain itu minting. Minting itu yang paling mahal adalah proses transaksinya. Ya betul Bu Laras tadi cerita. Nah, bagaimana monetisasinya? Monetisasinya itu dari proof of work. Ya saat ini proof of work udah mulai beda, mulai gerak dengan proof of stake ya. Proof of work itu adalah bagaimana komputer itu miner itu berkompetisi untuk memvalidasi transaksi. Ya begitu dia berhasil memvalidasi dia dapat uang ya. Nah, untuk platformnya Ethereum sendiri, semakin banyak orang yang berinteraksi di sana, ya semakin value dari Ethereum-nya semakin besar, ya, dan semakin mahal. Kalau semakin mahal, tentunya nggak praktis buat orang bertransaksi di atasnya. Nah, makanya sekarang ada solusi yang namanya layer 2, ya seperti misalkan Avalanche, Solana, Cardano, itulah project-project yang berusaha membuat Ethereum lebih cepat dan lebih murah. Nah, project-project ini biasanya digunakan untuk aplikasi, apakah aplikasi metaverse ataupun aplikasi yang berbasis finance ya, yang finance itu implementasi blockchain yang paling besar ya. Ataupun yang lain seperti supply chain, traceability dan NFT juga ya. Kita bisa pakai yang apa namanya sidechain gitu ya. Nah, tentunya mereka sama monetisasinya nggak langsung, monetisasinya adalah bagaimana value dari apa namanya dari pengguna ya bisa saja saya nggak tahu berapa yang mereka kutip ya tiap kali transaksi ya, tapi at least semakin banyak yang orang yang menggunakan mereka juga semakin besar hartanya gitu ya. Nah kemudian kembali ke pertanyaan tadi yang pertanyaan awal tadi apa Mas Ade tentang apa tadi? Oh ini yang bisa meraup untung dari NFT. Oke, ya. Jadi sebenarnya NFT itu kan didesain supaya peer to peer. Peer to peer itu berarti nggak ada
penengah gitu, nggak ada intermediar, nggak ada makelar. Tapi kenyataannya kan susah. Jadi tadi diceritakan toko kripto dan exchanger ya. Exchanger itu adalah suatu pasar ya, pasar di mana kita tukar menukar NFT atau tukar menukar kayak foreign exchange lah, tukar menukar mata uang dari Ethereum ke Bitcoin atau dari Bitcoin ke rupiah, dari rupiah ke dolar ya. Nah itu exchanger ya. Nah itu selama kita masih silo saat ini, exchanger itu bisa bertahap, bisa hidup ya. Tapi nanti kita bayangkan kalau semua orang punya wallet saya itu isinya adalah misalkan Bitcoin, Ethereum, Solana, saya main di game A pakai Ethereum gitu ya, kemudian saya main di game B pakai Bitcoin, yang mengexchange itu adalah sebenarnya wallet kita sendiri. Wallet itulah aplikasi yang menghandle aset kita dan uang kita sebenarnya. Jadi karena sekarang silonya masih terlalu jauh ya, maka exchanger tadi yang jadi pemeran utama di sini. Tentunya exchanger akan lebih banyak dapat untung. Yang kedua yang untung adalah content creator ya. Content creator akan bisa menjual dengan ketentuan sendiri ya. Tidak dipungut apa-apa ya, tidak dibagi apa-apa, tidak ada percentage dan lain sebagainya ya. Nanti tentunya ada biaya penambahan tapi nggak akan dikurangi dari revenue yang dia punya. Kemudian dari end user juga begitu. End user juga tidak dipungut oleh intermediar yang biasanya kayak contohnya begini. Kalau saya proses bisnis lama, kita bikin lagu, kan ada ini ya, ada perusahaan rekaman ya atau publisher ya, yang biasanya saya bikin lagunya laku, maka publisher dapat 50%, artis dapat 50%. Nah, dengan menggunakan model ini, saya bisa bikin lagu, saya tulis di smart contract, kalau lagu itu dimainkan misalkan di mall, maka otomatis, ya mallnya harus punya wallet ya, otomatis pembuat lagu dapat 50%, penyanyi dapat 20%, pemain gitar dapat 5%, itu otomatis dieksekusi di smart contract. Lagunya dimainkan, dibayar lewat walletnya langsung dibagi ke wallet si artis atau band itu. Nah, kita bisa lihat sangat luar biasa kan gitu. Jadi itu adalah intinya adalah bagaimana kita mereduksi atau mengurangi proses bisnis yang terjadi sekarang. Jadi semua pihak akan untung kalau prosesnya itu lebih murah, lebih cepat dan lebih sedikit perantara. Itu, Mas. Itu bisa Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Andri. Nah, kalau kita tadi lihat penjelasan Ibu Laras dan Pak Andri kan kreator itu berperan penting dan juga lebih cepat untuk bisa mendapat cuan karena tinggal jualan. Nah, kalau untuk secara nasional sendiri nih Indonesia, kira-kira kapan ya Indonesia tuh bisa ikut mengejar untuk ikut dalam industri ini di metaverse dan juga NFT? Silakan Ibu Laras dan Pak Andri, mungkin dari Ibu Laras terlebih dahulu. Kapan? Kayaknya sih dari sekarang juga udah mulai ya bermunculan creator gitu kalau untuk dalam hal NFT atau ya NFT dulu kali ya. Kalau metaverse mungkin belum, karena metaverse ini kan tadi ya butuh duit banyak untuk menciptakan teknologi yang butuh imersif. Rata-rata pasti sponsornya adalah perusahaan besar dan saya belum melihat venture capital di Indonesia yang mengucurkan dana yang sana. Yang saya tahu, nanti mungkin Pak Andri bisa koreksi ya, kebanyakan sekarang venture capital Indonesia tuh lebih ke mengucurkan dana ke platform exchange-nya tadi ya, kayak misalnya ada Pintu, ada toko kripto, nah mungkin banyaknya ke sana, karena mungkin ngeliatnya duitnya di sana dulu gitu. Ya, jadi memang betul ya. Jadi di crypto space, industri berbasis blockchain, termasuk metaverse dan NFT, yang bergerak duluan itu industri finance sebenarnya. Jadi sekarang fintech itu tadi dibilang Pintu dan sebagainya, fintech itu paling besar dapat perhatian. Yang lain itu belum ya karena di luar negeri juga masih yang lebih literasi di digitalnya lebih canggih dari kita, itu juga masih platform itu masih lebih dominan daripada peer to peer. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ada contoh beberapa yang sudah melakukan, contohnya BRIN juga bikin riset tentang metaverse ya. Kemudian saya lihat juga kemarin di ibu kota negara, gimana kalau dibikin metaverse
Tapi ternyata kita ke sana jadi kayak metafisik ya. Apa namanya? Ada lokasinya. Jadi sebenarnya kita itu sedang mengadopsi buzzword ya, seperti zamannya kita dulu mengadopsi big data. No one knows big data, but everyone talks about it ya. Sama seperti sekarang metaverse, ada orang bilang metaverse itu adalah augmented reality, virtual reality gitu ya. Nggak berhenti di situ, karena justru metaverse itu selalu ditambahkan NFT di belakangnya. Karena ada ada NFT itu untuk tukar menukar uang, tukar menukar aset, ya, dan juga untuk governance. Karena kalau kita kata metaverse itu kita perlu undang-undang untuk mengatur orang-orang, bukan undang-undang dari negara. Tapi bagaimana saya sama Mas Ade dan Bu Laras, kita bikin kota lah, kita tentukanlah gimana rules-nya kota kita ini supaya nanti orang datang supaya taat aturan. Kita bikin aturannya itu di smart contract ya. Jadi membuat aturan, kemudian ada polisinya juga di smart contract, itu nggak perlu hire polisi. Nah, tipikal seperti itu tuh sangat radikal gitu. Jadi belum bisa diterima dengan sistem kita yang sudah ada lembaga pembuat undang-undang, ada polisi, ada yang lain-lain ya. Makanya metaverse itu kalau menurut saya sekarang masih terbatas untuk suatu kepentingan tertentu. Mostly adalah memang untuk bisnis. Contohnya tadi ditunjukkan Atari, Adidas dan lain sebagainya, itu untuk e-commerce, untuk pameran, kalau suka kita beli ya. Nah, kitanya bagaimana, akan besar nggak atau akan diimplementasi secara besar nggak? Saya pikir ada kecenderungan ke sana ya. Perusahaan game itu mostly akan bergerak ke metaverse karena mereka akan tukar menukar token ya, menerbitkan token atau NFT tadi ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan teknologi yang sekarang bergerak di virtual reality ya, atau augmented reality ya. Mereka akan jadi masuk ke metaverse ya. Dan juga tentunya dari segi peneliti dan governance ya, untuk membuat inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pendekatan baru untuk ekonomi digital, masyarakat digital dan lain sebagainya. Jadi long way to go. Itu Mas. Oke, mantap sekali. Terima kasih informasinya Pak Andri dan Ibu Laras. Oke, mungkin untuk penutup nih Bapak dan Ibu sekalian, apa yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan mengenai Metaverse dan NFT ini ke pemirsa sekalian? Monggo, mulai dari Ibu Laras. Buat yang oportunis, emang baiknya dicoba ya. Bener-bener masuk. Sekarang tuh Metaverse yang ada kayak apa sih? Terus NFT yang ada tuh kayak apa sih? Terus coba cari kelemahannya apa yang bisa diimprove, apa bagusnya yang bisa diambil. Mungkin kita bisa create another opportunity di atas teknologi-teknologi itu. Tapi tentunya karena sekarang tadi ya masih ada kayaknya lebih banyak kekurangannya dibanding kelebihannya ya. Pasti ada resiko kan ketika kita masuk ke sana dan melibatkan uang gitu. Jadi paling berhati-hati aja tadi ya. Kalaupun kita mau masuk dengan risiko yang paling minimal. Tapi buat yang nggak oportunis, yang orang yang lebih risk averse mungkin kayak saya gitu kan, lebih menghindari risiko tinggi ya. Mendingan kita lihat mungkin dalam ini prediksi pribadi ya, 3-4 tahun lagi mungkin udah lebih kelihatan ini Metaverse dan NFT ini bakal kayak gimana. Terutama NFT ya, karena NFT ini kan sebenarnya basisnya tadi kita bisa taruh something legal di sana seperti surat-surat resmi, dan mungkin bisikan surat berharga negara juga mungkin bisa di sana gitu. Jadi mungkin yang akan kita lihat duluan adalah produk-produk legal dari government yang ada di NFT, dan ya itulah yang perlu kita ambil opportunity-nya. Buat orang yang risk averse ya nanti, jangan sekarang gitu. Kalau sekarang berhati-hati aja. Baik, terima kasih Bu Laras pesan-pesannya. Silakan Pak Andri. Ya, mirip dengan Bu Laras ya, tapi mungkin saya mikirnya Indonesia ini perlu dari konteks negara ya. Indonesia ini perlu cara baru ya untuk bersaing, dan Metaverse dan NFT inilah sudah menunjukkan ini adalah cara baru. Gimana kita mewujudkan kreativitas di atas itu ya. Dari segi negara dan dari segi kepentingan negara Indonesia ya ke depan. Dari segi konten kreator, ini adalah peluang luar biasa. Kalau konten kreator, kalau menurut saya harus masuk.
nggak ada ruginya mereka masuk ya. Untuk investor, nah investor ini harus belajar ya, belajar memilah-milah mana proyek yang bagus dan mana proyek yang abal-abalan atau sengaja menguras uang. Jadi ini perlu skill dan perlu belajar. Dan sebenarnya kalau menurut saya belajar itu banyak, dan pengalaman-pengalaman orang ketipu dan lain sebagainya itu banyak beredaran di Facebook, di YouTube ya. Jadi bisa dipelajari dari sana. Jadi overall saya sangat suka ya. Saya sangat optimis, bukan pesimis, saya sangat optimis. Saya adalah orang teknologi, saya dulu bergerak dari big data, AI, dan saya rasa crypto space atau blockchain teknologi itu akan merevolusi cara orang berinteraksi ya. Selama ini berinteraksi itu dengan banyak sekali intermedier, banyak sekali hierarki, dan nantinya kita akan menuju ke flat no hierarki, dan kita menuju ke no intermediate. Dan konsep no hierarki seperti di kantor kita no hierarki gitu ya. Kita lebih gampang berkolaborasi. Terus no intermediate dalam hal kita membeli apapun, melakukan apapun no intermediate. Nah, itu adalah konsep yang diinginkan sejak mungkin 10-20 tahun yang lalu dengan adanya big data ya, 10 tahun yang lalu. Kita pengen semuanya gitu. Nah, teknologi yang mengenable itulah teknologi blockchain atau kita sebut sebagai crypto space, atau representasinya crypto space itu adalah metaverse. Jadi kita akan menuju ke sana, dan mau nggak mau cepat lambat kita akan embrace dengan teknologi ini. Kalau nggak embrace sekarang ya tadi Bu Laras 2 tahun lagi. Tapi kalau menurut saya sih embrace dari sekarang saja. Tapi kalau mau invest uang ya mikir-mikir dulu. Tapi embrace-nya harus dari sekarang. Begitu ya Mas Adi. Baik, terima kasih pesan-pesannya Pak Andri dan Ibu Laras. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Andri dan Ibu Laras yang menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih telah menyempatkan bergabung di podcast Pustakawan Bank Indonesia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Baik pemirsa, itulah dia perbincangan kita dengan para narasumber kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan nantikan podcast Pustakawan Bank Indonesia selanjutnya. Saya Ademai Sukmanjaya. Bye-bye.